Halo guys, mari belajar. Pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, seterusnya proses masuknya agama Hindu-Buddha, dan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan akhirnya tentang keruntuhan Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mempengaruhi bidang politik pemerintahan, bidang budaya, bidang ilmu pengetahuan, bidang sosial, dan bidang agama. Perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Holeng, Sriwijaya, Melayu, Mataram, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Buleleng, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Majapahit. Lahir dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Sebelum masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kelompok-kelompok lokal. Kelompok-kelompok tersebut terbentuk dalam suatu komunitas, kesukuan, dan bertempat tinggal di pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Masyarakat lokal sebagai masyarakat lokal yaitu mereka telah melahirkan suatu kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga Indonesia memiliki hasil-hasil kebudayaan yang beragam. Masyarakat Nusantara telah memiliki suatu kearifan lokal atau lokal genius. Nah, kearifan lokal ini yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara yang bisa membuat mereka mudah menerima suatu kebudayaan lain yang masuk. Sekalipun masyarakat dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan luar, karena adanya kearifan lokal tersebut, akan tetapi kebudayaan masyarakat tidak hilang dan tidak dihanguskan. Bahkan kebudayaan tersebut dapat saling berakulturasi. Bagaimana lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha? Kebudayaan Indonesia sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha. Menurut J.L.A. Brandes mengatakan, sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India, nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki 10 unsur pokok kebudayaan asli. Nah, apakah 10 pokok tersebut? Yaitu 1. Kemampuan bercocok tanam, 2. Mengenal prinsip dasar pertunjukan wayang, 3. Mengenal gamelan, selanjutnya memiliki keterampilan membatik, selanjutnya membuat barang-barang dari logam terutama perunggu, selanjutnya mengenal alat tukar dalam bentuk perdagangan, selanjutnya memiliki kemampuan yang tinggi dalam pelayaran, selanjutnya mengenal ilmu falak atau astronomi, dan selanjutnya ialah mengenal susunan masyarakat yang teratur. Dan yang terakhir ialah mereka telah mengenal pola susunan masyarakat Mojopat. Dari kebudayaan yang dikembangkan tersebut telah melahirkan nilai-nilai kebudayaan yang melekat pada diri masyarakat. Nilai-nilai tersebut ternyata telah tumbuh dan berkembang mendasari dan mengakari nilai-nilai kehidupan masyarakat hingga sampai saat ini. Nilai-nilai kebudayaan tersebut ialah sistem masyarakat kolektif, sistem kepemimpinan, sistem kepercayaan, sistem sosial, dan sistem kebudayaan. Selanjutnya sistem teknologi, sistem perdagangan, sistem pelayaran, dan sistem bercocok tanam.
Muncul dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh India. Ada dua tempat berkembangnya peradaban yang penting di India sebagai tempat munculnya agama dan kebudayaan Hindu, ialah peradaban di lembah Sungai Indus dan peradaban di lembah Sungai Gangga. Peradaban lembah Sungai Indus ini terletak di wilayah Pakistan sebagai sungai yang mengalir di Pakistan dari Punjab, sehingga berkat adanya Sungai Indus ini membuat tanah negeri tersebut menjadi subur. Dan adapun penemuan pada tahun 1921, selanjutnya pada tahun 1922 dan 1932 dan 1943, para ahli arkeologi berhasil menemukan sisa-sisa reruntuhan kota Mohenjo-daro dan Harappa yang dibangun sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, pendukung peradaban tersebut adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya pendek, hidungnya pesek, rambut keriting, dan kulitnya berwarna hitam. Masyarakat yang berasal dari peradaban lembah Sungai Indus ini meninggalkan banyak hasil kebudayaan. Nah, saat itu dikenal sistem kasta yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Kasta muncul karena didorong oleh keinginan suku bangsa Arya menyucikan diri dari pengaruh suku bangsa Dravida. Nah, bagaimana kelahiran agama Hindu dan Buddha? Yuk kita pelajari. Agama Hindu lahir karena terjadinya sinkretisme antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan bangsa Dravida kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Hinduisme sebenarnya menyembah banyak dewa atau politeisme. Akan tetapi ada 3 dewa utama yang mereka sebut Trimurti, yang artinya 3 tetapi 1. 3 dewa utama Trimurti tersebut ialah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma adalah dewa yang dikenal sebagai dewa pencipta yang digambarkan sedang mengendarai burung hansa. Dewa Brahma dilambangkan berkepala atau bermuka 4 sebagai lambang kebijaksanaan. Istri Dewa Brahma ini ialah Dewi Saraswati sebagai Dewi kecantikan. Yang kedua ialah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa pelindung. Lambang singgasananya adalah ular berkepala 1000 atau Ananta. Kendaraannya burung Garuda. Dan istrinya atau istri Dewa Wisnu ini ialah Dewi Laksmi atau Dewi Sri, yang dikenal sebagai Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Dan yang terakhir ialah Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa perusak. Kendaraan Siwa adalah Nandi. Istrinya adalah Dewi Maut atau Durga. Dewa Siwa memiliki 3 wujud, yaitu Siwa Mahadewa dengan beristrikan Dewi Uma, Siwa Mahaguru yang beristrikan Dewi Parwati, dan Siwa Mahakala yang beristrikan Dewi Durga. Ajaran dalam agama Hindu, yaitu di dunia ini sengsara akibat perbuatan yang kurang baik sebelumnya. Nah, samsara tersebut adalah lingkaran hidup, mati, dan reinkarnasi. Reinkarnasi ini yaitu lahir kembali. Pada saat reinkarnasi ini, manusia memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, seseorang yang telah sempurna hidupnya dapat mencapai moksa. Moksa dalam hal ini yaitu
lepas dari samsara dan manusia masuk nirwana. Nirwana itu artinya surga. Nirwana dapat dicapai dengan jalan kewajiban menjalankan dharma, artha, dan karma. Dharma ini memenuhi kewajiban sebagai manusia, sementara artha menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan karma ini yaitu tak berlebihan merasakan kenikmatan dunia. Kitab suci agama Hindu ialah Veda. Veda dalam bahasa Sanskerta artinya pengetahuan tentang Hang Widiwasa. Veda terdiri dari 4, yaitu Rigveda, syair pujian kepada dewa. Selanjutnya Samaveda, yaitu syair Rigveda yang diberi tanda nada untuk dilakukan. Selanjutnya Yajurveda yang berisi doa-doa untuk pengantar saji-sajian. Selanjutnya ialah Atharvaveda yang berisi mantra-mantra. Upacara-upacara dalam agama Hindu. Upacara dalam agama Hindu pada umumnya berupa upacara kurban, yaitu disebut yasna. Puncak dari upacara keagamaan dalam agama Hindu adalah sesaji. Kitab penuntun dalam upacara sesaji ini terdapat dalam kitab Kalpa Sutra. Nah, kitab Kalpa Sutra ini ada 2 bagian, yaitu Kriya Sutra yang artinya kitab penuntun untuk sesaji kecil, dan Krauta Sutra yaitu kitab penuntun untuk sesaji besar. Saji kecil atau yasna kecil dilakukan oleh kepala keluarga sendiri guna keselamatan anggota keluarganya. Saji kecil ini diselenggarakan setiap hari bersama dengan sembahyang sehari-hari atau ketika ada peristiwa yang menyangkut kehidupan keluarga. Misalnya kelahiran anak, pemberian nama anak, perkawinan, kematian, dan cukur rambut. Sementara saji besar ini atau yasna besar adalah dilakukan oleh raja atau pada umumnya dilakukan oleh raja guna keselamatan negara dan rakyatnya. Yang menyelenggarakan ada 4 orang, yaitu 4 orang pedanda atau pendeta dengan 3 orang pembantu yang berhak menyelenggarakan sesaji dan dari golongan Triwangsa, yaitu kaum Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Upacara dipimpin oleh kaum Brahmana, tugasnya membaca sajak, membaca doa, menyanyikan lagu untuk para dewa. Nah, adapun alat yang dipakai pada upacara ini ialah genta, trisula, dupa, dan air. Sedangkan benda yang dikorbankan ialah binatang, makanan, minuman, benda maupun uang. Ada 4 tahap pendidikan untuk seorang pendeta Hindu atau catur asrama, yaitu sebagai brahmacharin, sebagai garsta, sebagai wanaprastha, sebagai prawirajaka atau sanyasin. Sebagai brahmacharin ialah anak laki-laki yang sudah berusia 8-12 tahun. Sementara sebagai garsta ini, anak berusia lebih dari 12 tahun dianggap cukup matang. Nah, selanjutnya sebagai wanaprastha ialah apabila sudah melihat cucu yang pertama, maka mereka harus meninggalkan rumah dan istrinya untuk pergi ke hutan bersamadi sampai mendapat wahyu. Nah, pada tingkat ini mereka disebut wanaprastha. Dan selanjutnya sebagai prawirajaka atau sanyasin ialah apabila sudah mendapat wahyu, mereka harus meninggalkan hutan dan mengembara sambil mengajarkan agama. Nah, sekarang kita sampai pada kemunduran Hindu. Kurang lebih pada abad ke-6 sebelum Masehi, agama Hindu mengalami kemunduran.
Sebab-sebab kemunduran agama Hindu ini ialah kaum Brahmana yang memonopoli upacara agama bertindak secara sewenang-wenang. Nah, sekarang kita masuk pada pertumbuhan agama dan kebudayaan Buddha yang dimulai dari India. Semula, Buddha sebetulnya bukan merupakan sebuah agama yang mengakui adanya penguasa yang disebut Tuhan atau Dewa. Demikian juga awal dari agama Buddha ini adalah suatu aliran untuk mencari jalan kebenaran di dalam alam dunia ini. Nah, kitab suci agama Buddha disebut Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab ini ditulis dalam bahasa Pali. Kitab suci Tripitaka terdiri dari 3 himpunan, yaitu Vinaya Pitaka berisi segala macam peraturan dan hukum yang menentukan cara hidup para pemeluknya. Selanjutnya Sutranta Pitaka berisi wejangan-wejangan Sang Buddha. Dan yang terakhir Abhidharma Pitaka yang berisi penjelasan dan kupasan mengenai soal-soal keagamaan. Nah, ini masing-masing berisi pokok ajaran Buddha. Adapun Trisarana bagi para pemeluk agama Buddha mempunyai ikrar yang disebut Trisarana ini, yang artinya 3 tempat berlindung. Nah, 3 tempat berlindung ini berbunyi: 1. Saya berlindung kepada Buddha, 2. Saya berlindung kepada Dharma, dan 3. Saya berlindung kepada Sangha. Buddha dalam hal ini adalah bukan nama seseorang, melainkan sebutan untuk orang yang telah mencapai pencerahan atau budi. Atau dapat pula diartikan atau dikenal sebagai orang yang telah mendapat wahyu sehingga sadar akan makna hidupnya dalam berusaha melepaskan diri dari karma. Selanjutnya Siddhartha, yaitu orang yang telah mendapat bodhi yang disebut Siddhartha ini, yang dilahirkan di Taman Lumbini pada tahun 563 sebelum Masehi. Ayahnya seorang raja yang bernama Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Sejak dari kandungan, Siddhartha telah diramal kelak akan menjadi seorang Buddha. Aliran dalam agama Buddha ini ada 2, yaitu salah satunya Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Buddha Mahayana yang artinya kendaraan besar yang mengajarkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan nirwana atau surga, orang dapat mengikuti petunjuk dan bimbingan pendeta. Sementara Buddha Hinayana ini mengajarkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan nirwana atau surga tergantung usaha pribadi orang per orang. Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, hubungan dagang melalui jalur laut dilakukan melewati perairan Indonesia. Keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi penting dan strategis bagi berkembangnya perdagangan pada waktu tersebut. Nah, penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan yang berkembang pada awal tarikh Masehi antara India dan Indonesia. Berdasarkan catatan dari Cina yang berangkat tahun 250 Masehi, agama Hindu dan Buddha disebarkan melalui jalur perdagangan. Kontak dagang yang terjadi antara pedagang Indonesia dengan pedagang India dan pedagang Cina, namun dalam perkembangannya kebudayaan India yang lebih dominan berkembang dibandingkan dengan kebudayaan Cina. Sebelum kebudayaan Hindu-Buddha berkembang di Indonesia, terlebih dahulu telah terjadi kontak dagang, sehingga dari kontak dagang itulah terjadi transformasi budaya antara pedagang-pedagang tersebut. Penyiaran agama Buddha di Indonesia lebih awal dari agama Hindu. Agama Buddha terbuka bagi setiap orang atau bangsa. Di samping itu, dalam Buddha dikenal adanya misi penyiaran agama
yang bernama Dharma Duta. Peninggalan sejarah membuktikan bahwa agama Buddha sudah ada di Indonesia sejak abad kedua Masehi. Bukti peninggalan sejarah agama Buddha ialah di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan, dan di daerah Jember, Jawa Timur ditemukan patung Buddha dari perunggu. Selanjutnya di daerah Bukit Siguntang, Palembang ditemukan patung Buddha dari batu berlanggam Amarawati. Dan di daerah Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur ditemukan sejumlah arca Buddha berlanggam seni arca Gandhara. Nah, agama Buddha yang masuk di Indonesia pada abad kedua kurang mengalami perkembangan yang pesat, tidak seperti agama Hindu. Seperti halnya di India, di Indonesia Buddhisme makin lama bercampur dengan Hinduisme, sehingga keduanya dianggap sama. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ialah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di tepi sungai Mahakam bagian hulu Kalimantan Timur. Berdasarkan prasasti Kutai yang berangkat tahun kurang lebih 400, maka Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Prasasti itu didirikan oleh kaum Brahmana sebagai ucapan terima kasih bahwa kepada raja yang telah banyak menyelenggarakan upacara korban dalam bentuk sedekah berupa 20.000 ekor pasang sapi untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, sumber kerajaan Kutai berupa 7 buah yupa atau batu yang berbahasa Sanskerta dan bertuliskan huruf Pallawa. Adapun struktur sosialnya yaitu terbagi 3 kelompok atau kasta, yaitu golongan Brahmana, Ksatria, dan rakyat biasa. Kehidupan di bidang agama. Raja-raja Kutai telah memeluk agama Hindu dimulai dari Aswawarman. Memeluk agama Hindu melalui upacara Pratyastoma dan atau upacara pensucian diri bagi seseorang yang melanggar aturan kasta atau upacara penerimaan seseorang yang memeluk agama Hindu, sehingga Aswawarman dianggap sebagai Wangsakarta atau pendiri kerajaan. Kedudukan raja menggantikan kepala suku atau primus inter pares. Adapun kehidupan ekonomi pada kerajaan tersebut yaitu kehidupan masyarakat Kutai di bidang perdagangan dan pelayaran. Perdagangan kerajaan Kutai dengan negara asing terjalin antara lain dengan kerajaan Cina dan India. Tingkat perdagangan ini hanya dilakukan oleh golongan bangsawan atau golongan atas atau kaum ksatria, dan semuanya dilakukan dengan menggunakan sarana kapal. Nah, dengan demikian, dengan adanya kapal menunjukkan bahwa mereka telah mengenal pelayaran. Yang kedua ialah Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan terletak di daerah Beka, Bogor, Jawa Barat. Dari berita Cina disebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara tersebut disebut sebagai Kerajaan Tolomo yang terletak di sebelah tenggara Cina dan berkembang pada abad ke-5. Adapun sumber-sumber yaitu berupa 7 buah prasasti acara Jarsi yang mempunyai Trinetra atau arca Siwa dan 2 arca Wisnu dari si buaya. Berita dari Cina yaitu Fa Xian pada tahun 414 Masehi. 7 buah prasasti ini ialah
prasasti-prasasti yang memakai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ada 5 prasasti ditemukan di sekitar Bogor dan 2 prasasti ditemukan di luar Bogor. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu, Prasasti Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Prasasti Tugu isinya perintah raja untuk menggali Sungai Candabar. Sekian dan terima kasih. I love you sejarah. Bye.